Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali harimu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda pernah dengar nggak sama yang namanya know-how? Atau memperluas wawasan, bagaimana sesuatu itu diperkenalkan. Nah, ternyata anak-anak kita, meskipun masih kecil, mereka semestinya atau sebaiknya mampu mengenal banyak hal. Karena dengan mampu mengenal banyak hal, mereka akan mampu memilah dan memilih yang mana yang akan mereka sukai. Karena tugas kita adalah mendorong mereka terhadap apa yang mereka sukai. Memang kita mampu membuat langkah-langkah milestone yang ingin kita wujudkan, misalkan visi dan misi kita kepada anak-anak kita. Memang itu sangat perlu. Tetapi ketika mereka sudah memilih apa yang mereka sukai, tugas kita orang tua adalah mendukungnya. Mendukung itu sepenuhnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa memberikan dukungan sepenuhnya. Dukungan sepenuhnya artinya bukan hanya dukungan finansial, bukan hanya dukungan kegiatannya, tetapi juga dukungan dari motivasi, hati nurani, pikiran, bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah dari setiap apa yang mereka sukai gitu. Karena umumnya orang tua, ayah dan bunda akan mempunyai pengalaman yang lebih meskipun berbeda dengan apa yang dia sukai. Contoh, ayah bunda adalah atlet bela diri, tetapi anak kita memilih untuk menjadi musisi gitu. Senang salawatan, senang qosidahan kalau laki-laki gitulah, senang nasyid dan sebagainya. Padahal ayah bunda adalah atlet taekwondo gitu, atlet pencak silat. Ini kan 360 derajat terbalik gitu. Ayah bunda punya keinginan, anak kita mau jadi atlet juga. Ya, itu tujuan yang baik. Tetapi kalau dipaksakan ini tidak akan baik. Ada satu titik mereka akan berontak. Apakah itu pada saat mereka dewasa atau nanti ketika mereka menjadi orang tua? Mereka akan berontak. Banyak pengalaman teman-teman Suprabami yang seperti itu. Kenapa kamu milih ini? Ya, tuntutan orang tua. Kalau nggak dipenuhin, orang tua bisa sakit-sakitan. Iya, bahkan pesannya jangan sampai berpindah tempat, berpindah haluan, berpindah pilihan sebelum ayah melihat kamu, atau jangan sampai ayah meninggal tapi ayah tidak melihat kamu sukses di bidang itu. Selesai sudah. Pada saat ayahnya udah meninggal baru dia berontak. Twing gitu. Itu karena apa? Karena menghormati. Ya, itu baik, tetapi belum tentu 100% itu baik untuk anak-anak kita. Maka tugas kita ketika kita masih memiliki anak-anak yang balita, anak-anak kecil, tugas kita adalah memperkenalkan seluas mungkin informasi apapun yang baik tentunya. Contoh, secara manajemen kita mampu mempunyai informasi yang cukup mumpuni di manajemen, ceritakan saja kepada anak-anak kita. Kita mempunyai informasi yang mumpuni di bidang teknologi, ceritakan saja kepada anak-anak kita. Kita punya informasi yang mumpuni di bidang otomotif, di bidang industri, di bidang teknologi, di bidang komputerisasi, di bidang apapun itu bidangnya. Ketika kita tahu know-how-nya, wawasannya, ceritakan ke anak kita. Meskipun tanda kutip mereka tidak akan dengan mudah memahami. Misal bahasa-bahasa motorcycle misalkan gitu. Kita lagi nonton motorsport gitu. Kebetulan Suprabami suka banget sama namanya balap motor, MotoGP. Ketika nonton bareng, anak nanya, kok itu kenceng banget tapi nggak jatuh? Kenapa sih, Bi? Gitu. Jelaskan aja sesuai dengan panduan keilmuannya. Meskipun bahasa-bahasa itu akan asing di kamus mereka, asing untuk mereka dengar, tetapi itu yakinlah akan direkam. Ketika mereka menemukan kosakata itu dan mereka tahu arti dari kosakata itu, mereka akan merasa wah, dan mereka akan menjadi lebih tertarik dan mereka akan menjadi lebih unggul insya Allah. Karena orang cerdas bukan orang yang
menurut Suprabami, orang cerdas bukan orang yang belajar pada saat itu, tetapi orang cerdas adalah orang yang belajar lebih awal daripada orang kebanyakan. Orang yang melakukan lebih awal daripada orang kebanyakan. Orang yang siap lebih awal daripada orang kebanyakan, itu cerdas. Jadi kalau wawasannya luas, informasi yang didapatkan banyak, insya Allah anak kita termasuk golongan yang cerdas. Kenapa? Ketika ditanya motorcycle pada saat SD, kenapa motor itu bisa jalan? Oh enggak, itu teknologinya adalah misalkan menggunakan teknologi fan belt, di mana rotasi gear depan atau rotasi roda penggerak, motor penggeraknya akan disalurkan kepada rotasi roda belakang menggunakan jaringan karet fan belt. Nah ini menggunakan mesin dan sebagainya. Ketika orang lain akan bilang, anak SD ngejelasin beginian. Nah, apa persepsi yang timbul? Pasti anak ini cerdas. Kenapa bisa cerdas? Ya karena dia lebih siap dahulu, lebih tahu lebih dahulu, dan seterusnya. Ya kan? Konsepnya gitu kan? Iya. Tapi kalau terlalu banyak juga dijajalin dengan informasi, terus terlalu intens, ya mumet juga. Anak kecil dijajalin informasi terlalu banyak dan terlalu intens, ya mumet juga. Apalagi disambungin sama praktek, wah repot deh. Yang ada dia terbebani, seolah-olah dia belajar di sana, wajib belajar gitu. Nah, inilah pentingnya know-how, pentingnya bagaimana memperkenalkan sesuatu secara luas gitu. Apapun bisa kita ceritakan. Makanya Rasulullah menyarankan kita bersilaturahim. Silaturahim itu membuka pintu-pintu rezeki. Silaturahim itu ketika kita silaturahmi kepada saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita akan dapat insight baru. Pasti kalau kita tujuannya baik. Kalau kita tujuannya silaturahim, menyambung tali kasihnya Allah, Allah pasti akan memberikan informasi-informasi baru untuk kita dari orang lain, dari kerabat kita, dari saudara kita, dan sebagainya. Kalau kita saat silaturahim ngajak anak-anak kita, terus anak-anak kita hadirkan dan ikut mendengarkan informasi baik itu, yakin know-how anak kita akan terus bertambah. Contoh seperti apa yang dulu pernah diceritakan rekan Suprabami, kenapa kamu sukses menjadi pilot saat ini? Kenapa kamu memilih jadi pilot? Dulu ternyata masa kecil sama ayahnya tuh sering diajak bermain ke rumah rekannya yang menjadi pilot, yang bekerja sebagai pilot gitu. Meskipun pilotnya pilot pesawat tempur, bukan pilot pesawat komersial, tapi di situ anaknya mendengar know-how tentang teknologi pesawat terbang, know-how bagaimana mengendalikan pesawat terbang, mengendarai pesawat terbang, know-how bagaimana perasaan mengendarai pesawat terbang, dan sebagainya, sehingga informasi yang masuk ke dalam dirinya menjadikan imajinasinya semakin luas. Oh ternyata pesawat seperti ini. Oh ternyata akhirnya ya ini ngomongin zaman dulu sebelum akses informasi seluas sekarang di video YouTube, di video apapun itu kan gampang lihat bagaimana mengendarai pesawat dan sebagainya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dengan terbantu itu. Tapi zaman dulu itu nggak gitu. Akses buku, kalau mau lihat gambar pesawat ya buka buku, kita baca, kita lihat gambarnya dan seterusnya. Hingga imajinasinya terbangun. Langkah demi langkah, informasi demi informasi akhirnya menguatkan dia langkah-langkahnya untuk memilih sebagai seorang pilot. Dan dia menyukai dengan apa yang semua informasi tentang pesawat terbang. Sehingga langkahnya jelas nih. Dia harus masuk sekolah penerbangan, dia harus ikut pelatihan penerbangan, simulasinya dan sebagainya. Dia tempuh tata caranya untuk bisa menjadi pilot. Ketika dia lulus menjadi seorang pilot, dia menjalaninya dengan sangat lapang, senang, bahagia. Masalah tetap ada, tetapi dia menyelesaikannya dengan rasa senang dan lapang. Itu yang dimaksud dengan know-how berefek kepada langkah mereka di masa yang akan datang. So, banyak-banyak bersilaturahim, insya Allah insight-nya banyak dan rezekinya terbuka luas. Yuk, ajak anak kita silaturahim. Terima kasih untuk menonton Suprabami. Salam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.